Silakan dibuka Nana. Bismillah. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim atas nikmat Allah sehingga kita semua bisa berkumpul di acara webinar pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan LPK Hikari dan tim dari Hikari Pusat dan semua cabang Hikari yang sudah bergabung. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara webinar ini. Tujuan kami mengadakan webinar pada hari ini untuk pengenalan program pelatihan bahasa dan budaya Jepang untuk persiapan mengikuti program kerja ke Jepang. Bagaimana sih caranya kita bisa kerja di Jepang? Nah, nantinya akan dijelaskan oleh pemateri kita. Nantinya setelah kita mendengarkan pemaparan atau penjelasan, apabila teman-teman ada pertanyaan bisa ditanyakan di sesi tanya jawab setelah pemaparan selesai. Boleh bertanya secara langsung melalui mikrofon atau melalui chat kalau terketik ya. Dan nantinya akan ada kuis berhadiah. Sebelum lanjut, mohon untuk teman-teman untuk mematikan mikrofonnya sementara waktu sampai penyampaian materi kami selesai. Untuk mempersingkat waktu kepada pemateri kita, Kak Halimah, waktu dan tempat saya persilakan. Halo Mas Nunu, boleh untuk video boleh diputar Mas? Oke, ya, sebentar Kak ya. Siap Mas. Jepang pun tergolong besar. Nah, keberadaan mereka membuka peluang profesi pendamping dan perawat lansia. Berbagai negara mengirim tenaga perawat mereka ke Jepang. Indonesia salah satunya. Bagaimana kecakapan mereka di panti lansia Jepang? Berikut liputan Syaifuddin dengan juru kamera Doni Surya Barata dan Hanin Dito dari Negeri Matahari Terbit, Jepang. Warga negara Indonesia yang mencari nafkah di negeri matahari terbit ada di sini, di My Home Harumi, rumah panti lansia di Tokyo. Di sini ada 6 warga negara Indonesia yang bekerja sebagai caregivers atau perawat lansia. Juwita Situmorang, Murtia, Lingga, Mika Nimatu Rohmani, dan Raisa siang itu tengah berdiskusi dengan atasan mereka, Keizo Nishi, di tengah aktivitas mereka mengurus lansia di Harumi. Kecuali Juwita, keempat perawat asal Indonesia baru menginjak setahun bekerja di Jepang. Mereka bergabung sejak Desember tahun 2017. Kalau kesulitan mungkin tentang bahasa, ya. Jadi karena dari nol juga kan belajar juga dari nol, kesulitan bahasa, terus budaya juga kan berbeda juga. Belajar berjalan 1 bulan 4 kali. Ada kita ke sekolah, terus ada yang gurunya datang ke sini. Jadi belajar menurut saya cukup. Sedangkan Juwita sendiri sudah berada di Jepang sejak tahun 2013 silam. Masalah bahasa yang paling sulit. Kalau masalah pekerjaan, pada dasarnya kita kan di Indonesia lulusan dari perawat. Jadi kalau untuk bekerja saya rasa nggak kalah dengan orang Jepang, tapi kalau masalah bahasa mungkin awal-awal itu sangat susah. Jadi apa yang mereka bilang gitu nggak langsung cepat kita menangkap, tapi dari mereka perbuatan, misalnya mereka melakukan satu hal kita bisa mengikuti gitu. Kalau masalah gerakan ataupun tindakan kita nggak kalah. Bagi mereka yang ingin menjadi tenaga perawat lansia di Jepang, harus menempuh kursus bahasa Jepang dulu selama 6 bulan di Indonesia, dilanjutkan 6 bulan di Jepang. Selanjutnya, setelah 3 tahun, mereka bisa mengikuti ujian negara. Jika lulus, mereka bisa lanjut bekerja di Jepang. Jika tidak lulus, mereka harus kembali ke tanah air. Juwita, perawat asal Sumbul, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, telah lulus ujian negara keperawatan di Jepang. Ia pun bisa memperpanjang masa kerja di negeri matahari terbit.
Lulusnya Juwita menjadi bukti tenaga perawat Indonesia mampu bersaing dengan tenaga perawat lokal atau dari negara lain seperti Filipina dan Vietnam. もともと母国で看護師の資格を持っている子たちがこちら配属をしてくれていますので、医療的なことに対しての支援、知識に関してはかなり有しております。それ以外に日本で介護の資格を取るための勉強をしながらなので、介護に関わる必要な部分での知識、技術に関しては皆さん全て今備えている状態です。 Interaksi yang intens dengan para lansia membuat mereka akrab. Seperti yang dilakukan Lingga, perawat asal Garut dengan salah seorang lansia ini. すごく皆さんね、日本語を研究していらっしゃるし、時々逆のことを言って、いらっしゃる方もいるんですけど、大体は今のところはトラブル全然ありません。私も向こうの言葉わかんないんですけど、テレマカシーって言葉だけ一つ覚えました。それはありがとうございますなんですって。で、あとまたいろいろ覚えたいと思うんですけど、なかなか聞いても覚えきれないんで、たった一つだけ。 Panti Lansia Harumi merupakan panti yang lengkap dengan berbagai fasilitasnya, seperti ruang medis yang selalu siaga setiap saat ini. はい、特別養護老人ホームなので重度介護が多くなった方々でも寝泊まりがスムーズにできる設備、それからまた職員の方での配置、専門職の配置を備えております。なので、介護が必要になってもまた高齢になっても安心して生活が続けられるようにという形で24時間帯の介護支援をさせていただいているのが現状です。 その他ご入居いただいている方に関しての介護サービスだけではなく、地域の福祉向上につながるように地域の方から多くのボランティアを受け入れたりですとか、また地域の部分の福祉向上につながる活動支援というところも力を入れております。 Membaiknya layanan kesehatan berdampak pada bertambahnya harapan hidup di Jepang. Rata-rata di Harumi, usia lansia di atas 80 tahun. 2 orang diantaranya ada yang berusia 100 tahun. Di Jepang diperkirakan ada 15.000 orang yang berusia di atas 100 tahun. Hingga Juni 2018, setidaknya 11 gelombang atau sekitar 1.300 perawat dikirim dan bekerja di Jepang. Jepang membutuhkan banyak tenaga perawat lansia dari sejumlah negara, termasuk Indonesia, setelah ditandatanganinya Kemitraan Ekonomi Jepang-Indonesia tahun 2008 silam. Hingga 5 tahun ke depan diperkirakan Jepang masih membutuhkan 35.000 hingga 40.000 tenaga perawat lansia. Oke, tadi udah kita lihat video tentang perawat atau disebut dengan kaigo di bagian Jepang. Ini lanjut kita langsung ke materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Lembaga pelatihan, Mas, boleh ulang dari awal? Ya. Lembaga Pelatihan Kerja atau PT LPK Hikari Sumut khusus bahasa dan pelatihan skill kerja offline intensif atau online. Jaminan kerja di Jepang plus kuliah S1. Bekerja sama dengan Universitas Amir Hamzah dan Batuta Medan. Lanjut, Mas. Lembaga Pelatihan Kerja PT LPK Hikari Sumut. PT LPK Hikari Sumut merupakan LPK yang memiliki izin MOU pelatihan kerja ke Jepang. Hikari Sumut sebagai wadah dan solusi kepada teman-teman yang ingin meniti karir dan pengalaman kerja di Jepang tanpa perlu khawatir terkendala dengan finansial. LPK Hikari Sumut Medan memiliki beberapa cabang, yaitu salah satunya Hikari BNB Kediri, Hikari Sumut Sragen, Hikari Sumut Bekasi, Hikari Sumut Tulungagung. Jadi untuk pusatnya itu ada di Kota Medan, ada di SO Hikari Sumut. Lanjut, Mas. Jadi di PT Hikari Sumut ini
pusatnya ya teman-teman pelatihan serta pemberangkatan orang-orang yang ingin bekerja ke Jepang. Terus di sini ada izin SO kita, itu izin Hikari Sumut. Di sini ada 4 lembar izin-izin dari SO kita. Jadi SO kita sudah memiliki izin yang resmi. Begitu. Lanjut, Mas. Nah, di sini ada izin legalitas dan sertifikat. Jadi yang sebelah kiri saya itu adalah izin legalitasnya. Sementara di sebelah kanan saya itu adalah sertifikat. Jadi PT LPK Hikari Sumut ini sudah terdata dan memiliki sertifikat. Jadi untuk teman-teman nggak usah meragukan lagi PT LPK Hikari ini cukup akurat kalau jika untuk pemberangkatan orang ke Jepang. Gitu. Nah, kenapa sih memilih kerja di Jepang? Yang pertama, gaji yang besar. Upah minimum di Jepang berkisar antara 15 sampai 30 juta per bulan. Namun, biaya hidup di Jepang juga jauh lebih tinggi dari Indonesia. Nah, gaji di Jepang ini cukup besar, sementara tadi dijelaskan bahwasanya untuk biaya hidupnya juga termaksud besar. Jadi untuk teman-teman yang jika sudah ingin pergi ke Jepang atau sudah bekerja di Jepang, disarankan untuk untuk seperti masak sendiri gitu, atau nggak usah beli di luar gitu. Jadi untuk pengeluarannya itu lebih minim gitu. Terus yang kedua ada potensi dan dapat dana pensiun dari sisa pajak Nankin senilai 150 juta selama 5 tahun diterima setelah kembali ke tanah air. Jadi mendapat dana pensiun sebanyak dalam 1 tahun, dana pensiun itu dikeluarkan sebanyak 30 juta. Jadi jika kita sudah mendapatkan kontrak selama 5 tahun, maka 30 juta itu dana pensiun kita dikali 5 tahun gitu. Jadi 30 dikali 5 sama dengan itu 150 juta. Jadi untuk ketika kita balik ke Indonesia, itu kita mendapatkan dana pensiun kita sebanyak 150 juta. Terus yang ketiga mendapatkan asuransi kesehatan. Keempat memperoleh keterampilan khusus dan peluang bekerja bahasa dan budaya. Kelima pengalaman dan tantangan baru. Terus budaya Jepang yang menarik, pengalaman bekerja dengan peluang bisnis, terus kemajuan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini kita ada macam-macam program ke Jepang. Yang pertama itu magang IM Japan. Nah, magang IM Japan ini adalah magang pemerintah yang memiliki ketentuan syarat. Yang pertama, tidak boleh bertindik, tidak boleh buta warna, bertato, berat badan itu ada minimalnya, tinggi badan itu sudah ditentukan. Usianya juga sudah ditentukan kalau misalnya di magang IM Japan ini. Jadi, untuk usia itu sekitar 18 sampai dengan 26 tahun. Sementara kalau misalnya magang SO itu adalah magang yang bekerja sama dengan PT-nya sendiri atau LPK-nya sendiri. Jadi ini yang swasta, magang swasta. Magang swasta ini yang seperti kita nih LPK Hikari Sumut, ya kan? Jadi kalau di LPK Hikari Sumut ini yang mana yang perusahaan mana yang bekerja sama kita, maka kita akan dipekerjakan di tempat mereka seperti itu. Yang ketiga ada studi. Jadi di sini kalau untuk studi ini adalah part time kalau bisa dibilang, setengah hari untuk bekerja, setengah hari lagi untuk kuliah. Selanjutnya ada internship. Itu untuk mahasiswa aktif semester 5 sampai dengan 6. Nah, yang mau kita bahas adalah Tekutegino yang kami sarankan adalah Tekutegino atau SSW.
Nah, untuk SSW ini adalah maaf Mas, untuk Teko Tegino atau SSW ini memiliki tidak memiliki syarat. Tidak memiliki syarat. Jadi kalau misalnya untuk berat badan, tinggi badan, pendek, berkacamata itu tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya kalau yang magang SO atau pemerintah ini kan harus memiliki syarat karena mereka itu harus latihan terlebih dahulu. Nah gitu, kalau misalnya di Teku Tegino ini itu tidak memiliki syarat. Jadi pendek boleh, terus berkacamata boleh, terus bertato boleh, asal jangan full gitu ya Mas. Terus terakhir itu ada engineering atau PISA engineering. PISA engineering ini yang termaksud ex magang atau yang sudah pernah berangkat dan memiliki syaratnya adalah memiliki S1. Nah, di Teku Tegino juga kita bisa kuliah. Nah gitu, di Teku Tegino kita juga bisa kuliah sambil bekerja juga. Jadi selama 5 tahun itu jika ingin kuliah boleh. Jadi udah termaksud biayanya itu nanti bisa Mas cicil atau Mbak cicil selama di Jepang. Setelah balik ke Indonesia, Mbak dan Masnya sudah mendapatkan sarjana. Seperti itu. Dan untuk Teku Tegino ini untuk penggajiannya itu cukup besar, lumayan 15-20 juta per bulannya. Lanjut ke benefit program ini. Pelatihan selama 4-6 bulan, insentif secara offline Senin sampai Jumat selama 4 jam per hari. Jadi untuk hari Senin sampai Jumat itu hari efektif untuk belajarnya. Di hari Sabtunya itu ada ujian. Jadi setelah pembelajaran dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, di hari Sabtu akan diadakan oleh sinseinya itu ujian. Terus yang kedua ada sinsei berpengalaman. Ketiga tersedia modul belajar dan pelatihan. Pelatihan fisik dan skill sesuai bidang kerja, pelatihan dan simulasi wawancara kerja, dukungan penuh sampai dapat kerja di Jepang, garansi bisa 2 kali 6 bulan lagi pelatihan gratis apabila gagal lulus ujian bahasa skill atau wawancara kerja. Jadi di sini digaransikan untuk pelatihan pelatihannya saja. Jadi kalau misalnya teman-teman ini kan sudah yang katanya mau ujian bahasa nih atau GFT. Setelah ujian bahasa, ujian skill tiba-tiba gagal nih. Nah, itu misalnya ada 6 bulan. Itu di 7 bulannya itu digratiskan untuk pelatihan kembali. Sampai Mas dan Mbaknya bisa berangkat atau bisa wawancara kerja secara lancar seperti itu. Jadi dibimbing oleh sinseinya yang sudah berpengalaman. Terus disediakan dana talang biaya keberangkatan untuk seluruh peserta pelatihan. Jadi kita menyediakan yang namanya dana talang. Berpeluang bisa kuliah di salah satu universitas swasta yang bekerja sama dengan PT LPK Hikari Sumut. Jadi di sini peluang bisa bekerja itu yang salah satunya saya bilang tadi universitasnya ada 2. Yang pertama itu Universitas Amir Hamzah, yang kedua itu ada Batuta Medan. Jadi di sini PT LPK Hikari Sumut itu menyediakan yang namanya peluang bisa kuliah dan yang bekerja sama dengan 2 universitas itu tadi. Di sini ada program Teku Tegino. Mengenal program Teku Tegino. Teku Tegino adalah program PISA tenaga kerja asing yang diluncurkan oleh pemerintah Jepang pada tahun 2019. Program ini dirancang untuk mengisi kekurangan tenaga kerja di berbagai sektor industri di Jepang.
Adapun bidangnya akan dirincikan di slide selanjutnya. Gaji bersih Teku Tegino umumnya sekitar 150 atau sekitar 15 sampai 19 jutaan. Nah, di sini kita ada 14 skill, program Teku Tegino 14 skill. Jadi di slide pertama ini atau di 6 bidang ini itu ada ujiannya di Indonesia. Yang pertama itu ada perawat, kedua ada pembersih gedung, keempat ada pertanian dan peternakan, kelima ada pengolahan makanan dan minuman, keenam ada restoran. Jadi di 6 skill ini atau 6 bidang ini ada ujiannya di Indonesia. Selanjutnya ini industri suku cadang, mesin dan peralatan, mesin industri, industri listrik, dan yang berkait dengan informasi elektronik, pembangunan, pembuatan kapal, dan peralatan kapal. Ini ujiannya ada di Jakarta atau di Jepang. Jadi teman-teman misalnya ada di sekitaran, jika sudah sampai nih di Jepang, ingin mengambil skill yang lain selain di luar dari 6 tadi, itu boleh cari yang di sini yang sesuai dengan yang ada di Jepang gitu. Jadi misalnya contohnya di Jepang ada mesin industri skillnya ujiannya, maka masnya boleh ngambil pelatihan skillnya, mengambil skillnya, sertifikat skillnya melalui Jepang seperti itu. Terus ini ada bengkel mobil, perikanan, dan satu lagi aviasi. Nah, di sini juga untuk pelatihannya di Jepang. Baik, harus mempunyai 2 sertifikat. Nah, syarat untuk ingin pergi atau ingin bekerja di Jepang itu adalah mempunyai sertifikat bahasa dan skill. Jadi syaratnya itu harus memiliki yang namanya sertifikat GFT dulu dan skillnya. Nih, ini salah satu contohnya. Di sebelah kiri saya ada contoh sertifikat bahasa GFT dan sebelah kanan saya ada contoh sertifikat skill. Ini salah satu contoh sertifikat skill di bagian pertanian. Seperti itu. Ini adalah contoh EKTKLN dan PISA COE Teku Tegino. Nah, yang di sebelah kiri saya itu adalah COE dan yang sebelah kanan saya itu adalah visa kerja. Jadi COE itu adalah surat izin tinggal di Jepang. Nah, kita memiliki tahapan-tahapan sebelum kita pemberangkatan ke Jepang. Yang pertama kita harus pelatihan 4 sampai dengan 6 bulan terlebih dahulu. Setelah kita pelatihan itu ada yang namanya ujian bahasa dan skill. Yang terus tahapan selanjutnya itu ada yang namanya wawancara. Setelah lulus tadi ujian bahasa dan skill, itu ada nanti namanya wawancara untuk bekerja. Selanjutnya tanda tangan kontrak. Dan setelah tanda tangan kontrak tinggal menunggu yang namanya COE atau tempat izin tinggal di negara Jepang. Setelah itu baru yang namanya pemberangkatan. Seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapan tertentunya. Jadi untuk teman-teman nih misalnya gimana ya Kak, kok aku nggak pergi-pergi gitu. Aku udah pelatihan nih 4 sampai 6 bulan. Tapi aku kok nggak wawancara ya, gitu kan, ada sebagian yang bertanya-tanya seperti itu. Nah, kalau misalnya dia yang tidak memiliki 2 sertifikat, maka dia nggak akan bisa melakukan yang namanya wawancara, kecuali tadi Mas dan Mbaknya itu mengambil namanya magang pemerintah atau namanya magang swasta. Itu tidak diperlukan yang namanya
sertifikat bahasa dan skill. Jadi cukup Mbak dan Masnya menguasai bahasa sehari-hari, bahasa Jepang sehari-hari itu untuk itu udah cukup gitu. Selanjutnya ini ada tempat ujian skill dan bahasa. Jadi di tempat ujian skill dan bahasa kita ini ada di beberapa titik, itu ada di 7 titik, ada di Bandung, Denpasar, Jakarta ada 3 titik, Medan, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta. Nah, di situ ada list biaya ujian. List biaya ujian untuk GFT atau bahasa itu kita dikenakan 400.000. Jadi di sini teman-teman dalam 1 bulan itu kita ada 10 kali ujian. Jadi teman-teman bisa menentukan tanggal berapa bisa ikut ujian. Misalnya nih, tanggal 3 ada buka ujian. Dia nggak lulus nih untuk ujian GFT-nya. Maka dia misalnya buka lagi di tanggal 10, boleh tes lagi di tanggal 10, seperti itu. Tinggal Mas dan Mbaknya yang menentukan mau tanggal berapa untuk ujian basic GFT-nya. Sama seperti halnya juga skill, mau tanggal berapa itu Mbak dan Masnya yang menentukan, seperti itu. Jadi di sini ada yang untuk biaya untuk ujian skill di perawat itu ada 109.000. Lanjut di pertanian itu 450.000, restoran 450.000, pengolahan makanan pabrik 450.000, dan konstruksi 230.000. Jadi ini adalah biaya untuk ujiannya gitu. Skema biaya keseluruhan program. Nah, ini kita masuk ke bagian biaya. Kita ada 2 biaya, pelatihan offline dan pelatihan online. Jadi untuk pelatihan offline itu kita menggunakan yang namanya 3 sistem, cash, cicilan, dan hutang atau talangan. Nah, di sini bisa kita lihat jika cash itu biayanya adalah 7 juta, cicilan 9 juta, dengan DP 4 juta, sisanya 1.250.000 dibayar per bulan selama 4 bulan. Jika talangan atau hutang, maka biayanya adalah 13 juta dengan DP 3 juta, sisa diselesaikan ketika telah berada di Jepang. Jaminannya adalah ijazah asli. Nah, di sini untuk misalnya Mas dan Mbaknya nggak ada nih uang 3 juta untuk talangan, ada uangnya cuma 1 juta, itu boleh. Boleh, tapi dicicil selama 3 bulan lagi gitu. Jadi 1 juta, 1 juta, 1 juta sebanyak 3 bulan. Seperti itu, dengan jaminan atau syaratnya ijazah asli jadi jaminannya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk biaya pelatihan online ya, ini yang bagi mungkin di luar kota, jauh dari LPK kita, atau untuk orang yang bekerja, ini bisa jadi untuk misalnya dia mau gabung nih di LPK, ini bisa jadi salah satu jalan untuk Mas dan Mbaknya. Ini kita memiliki 2 sistem, yang pertama itu ada cash, yang kedua itu ada cicilan. Jadi untuk cashnya kita itu ada di biaya 2.500.000. Untuk cicilannya itu 4 juta dengan DP 1 juta, sisanya 1 juta dibayar per bulan sebanyak 3 bulan. Jadi untuk cicilan nih itu 4 juta, DP-nya 1 juta. Jadi sisa 3 juta itu per bulannya dibayar 1 juta sebanyak 3 bulan, seperti itu. Ini untuk pelatihan online-nya itu biasanya dilakukan pada malam hari, sesuai dengan Mas dan Mbaknya. Karena kan Mas dan Mbaknya biasanya kalau misalnya untuk online itu biasanya itu yang orang yang memang pekerja, seperti itu. Jadi maka dari itu biasanya itu dilakukan pada malam hari sekitaran
1,5 jam atau 2 jam untuk tahapan pembelajarannya, seperti itu. Selanjutnya ada skema biaya keseluruhan program. Biaya keberangkatan kita menggunakan yang namanya 3 sistem juga, ada cash, cicilan, dan hutang. Di cash itu ada 30 juta dibayar bertahap setelah tanda tangan kontrak. Nah, selama 3 bulan sembari menunggu yang namanya keberangkatan atau COE yang turun ini tadi. Jadi selama 3 bulan itu Mas atau Mbaknya bisa membayar secara cicil sebanyak, misalnya kan ini 30 juta nih. Jadi di bulan ini Mas dan Mbaknya bayar 10 juta, bulan depan 10 juta, bulan depannya lagi 10 juta. Nah, itu tahapannya. Cicilan itu ada di 37.500.000 dengan DP 20 juta dibayar bertahap seperti cash. Sisanya itu 6 juta per bulan dikali 3 bulan disesuaikan di Jepang itu dibayar itu kan sisanya dibayar setelah dia bekerja di Jepang sebanyak 3 bulan. Jadi per bulannya itu Mas dan Mbaknya itu membayar 6 juta atau menyicil 6 juta sebanyak 3 bulan. Seperti itu. Jika hutang atau talangan itu 45 juta diangsur, dicicil 6 juta per bulan selama 8 bulan ketika telah bekerja di Jepang. Jaminannya itu sama seperti yang tadi untuk pelatihan ijazah, yang seperti pelatihan di talangan itu digunakan adalah ijazah asli syaratnya. Jadi ijazah aslinya itu harus ditinggalkan di LPK untuk memenuhi syarat talangan tersebut, seperti itu. Nah, demikian presentasi dari saya. Jika ada ingin bertanya, boleh diangkat tangannya atau open mic. Ada yang kurang jelas gitu dari penjelasan saya. Mungkin saya masih gugup. Iya, ini ada Pak Mukminin. Ya, Iya, Pak Mukminin ada. ya. Mau tanya itu untuk online-nya itu kapan itu ya? Nah, Ya. untuk Oke, saya jawab 5, nggak apa-apa. Oh iya, Pak. Ya. Oke ya, Mas. Untuk online kita akan segera mulai. Insya Allah kita kondisikan secepatnya. Kita akan kumpulkan lebih kurang per kelas itu 20 orang. Jadi Mas nanti tinggal chat ke CS kita untuk daftar online. Kita akan segerakan secepatnya. Karena mengingat ini mau lebaran, jadi kita kumpulkan 20 orang baru kita buka kelas. Tapi biasanya setiap bulan kita buka kelas. Sebulan sekali di awal bulan kita buka kelas. Seperti itu, Mas. Cuman untuk online ini, saya bukan pengalaman kami kurang maksimal hasilnya. Mungkin nanti Mas online dulu 3-4 bulan. Harapan kami nanti pas mau ujian datang ke LPK, biar ada intensifnya mungkin seminggu atau 2 minggu. Saran saya begitu, supaya bisa kelulusannya lebih tercapai. Kira-kira gitu. Ya, yang lain silakan, Mas. Ada lagi pertanyaan? Untuk silakan. yang lain boleh bertanya, dipersilakan. Ini ada Mas Arjuno. Boleh open mic, Mas Arjuno? Ya, silakan mic-nya dibuka, Mas. Mas Ya. Arjuno. Mic-nya Di itu open mic, Mas. Mic-nya masih tertutup sehingga suaranya nggak keluar. Ya, oke. Ya, belum bisa, Mas Juno. Mic-nya Ada belum bisa yang lain? Ada yang lain, Mas? Mas Arjuno? Ya, yang lain silakan. Yang lain? Boleh open mic. Untuk ya, silakan, Mas. Ya. Maaf, Ya. kalau boleh tanya, itu biaya TG sama magang itu sama? Beda-beda, Mas. Jadi kalau magang itu kan antara lebih kurang bervariasi ya. Kalau magang pemerintah itu lebih murah, magang swasta itu relatif tergantung sponsornya. Kadang bisa mencapai 30-an sampai 40-an. Tapi tuh magang rata-rata minta cash di Indonesia. Kalau magang, ya. Nah, tapi kalau SSW ini jauh lebih mudah, testingnya itu lebih mudah, hanya dapat 2 sertifikat, kemudian gaji lebih besar.
Magang gaji cuma 10 sampai 12 paling tinggi. Nah, kalau kerja itu bisa 15 sampai 20. Kira-kira gitu, Mas. Ya, saya mau nanya lah, kalau misalkan DP sama SSC udah dapat, terus itu biaya PG-nya gimana? Ya tadi tuh Mas, ada pilihan tadi kan. Kalau sudah lengkap berarti kursusnya nggak usah lagi dengan biaya proses saja. Mas mau berangkat dengan cara cash atau cara utang di kita? Tapi maaf, kalau boleh tahu biaya TG sekitar berapa? Tadi udah disampaikan biaya TG kalau cash 30, kalau utang 45. Jadi Mas tinggal pilih yang mana. Kira-kira gitu Mas. Kalau ada uang ya silakan cash, kalau nggak ada uang ya kita talangan aja utang. Dan utang itu pun dengan gaji 15 juta soalnya tidak berat kita untuk membayarnya. Kira-kira gitu Mas. Ya, yang lain silakan. Siapa lagi? Yang lain silakan. Yang lain ini ada Tamyiz Khairi. Ini ya Mas Tamyiz, boleh open mic. Untuk dana talangan semua itu bebas. Maksudnya bebas gimana Mas? Maksudnya mulai dari pembelajaran bahasa sampai pemberangkatan. Oh iya, jadi dana talang itu tadi disebutkan bahwa untuk kursus kita ada sedikit biaya. Jadi kan talangannya kan 13 itu. Jadi teman-teman harap ada sedikit biaya bantuan di kita untuk operasional, yaitu lebih kurang 3 juta, yang dicicil sejuta-juta tiap bulan. Itu aja sih. Jadi kita bisa sebutkan judulnya, dengan uang 3 juta Anda sampai Jepang pulang sarjana. Judulnya bisa seperti itu. Yang tadi sudah dijelaskan 3 juta itu yang iya, jadi kalau kita gabung nanti kursusnya berarti utang 10, berangkatnya utang 45, berarti Mas punya utang 55. Nah, yang dibayar cicil dari Jepang. Kalau mau S1 tambah lagi, karena S1 itu lebih kurang sekitar 40-an juta lah sampai wisuda. Lebih kurang begitu. Tapi dengan penghasilan yang cukup menjanjikan, itu cukup bisa menolong teman-teman sekalian. Ya, silakan yang lain. Yang lain boleh open mic. Ya, oke. Tadi ada yang tanya lagi. Tadi siapa ya? Silakan. Ya. Jadi teman-teman. Ada itu Pak yang dari chat, maaf. Ya, maaf silakan. Pak, Ibu itu kalau mana tadi? Itu kalau dapat itu kalau cara dapat sertifikat skill sama bahasanya gimana? Oke, jadi teman-teman gak usah khawatir. Skill dan bahasa ini semua ini sudah kita ajarkan di bimbel. Jadi gak usah khawatir. Jadi seperti bahasa itu cuma 40-50 soal pilihan berganda. Jadi nggak usah takut karena ujiannya udah kita bahas sebelumnya. Skill juga sama. Skill pertanian tuh soalnya cuma 30-40 soal. Skill perawat juga cuma 20 soal sampai 30 soal. Jadi ujiannya depan komputer. Jadi semua pekerjaan ini baik itu perawat, restoran, peternakan, pertanian, pengolahan makanan, semua pekerjaan ini teman-teman udah kerjakan semua. Nah, contoh perawat, kan teman-teman masa nggak pernah ngerawat orang tua, misalnya gantikan bajunya, nyuapinya, kemudian bawa ke taman, 8 jam kerja, udah kita pulang. Karena perawat ini paling banyak dibutuhkan dan memang lebih ringan kerjanya, terus cuma 8 jam. Jadi rumah dengan apartemen kita, panti jompo dengan apartemen kita terpisah gitu. Jadi teman-teman ya biasa seperti kerja biasa. Nah, terus restoran juga sama, bisa motong sayur, atau cuci piring, atau pelayan. Jadi pekerjaan ini semua teman-teman sudah kerjakan. Jadi yang paling penting itu teman-teman belajar, menghafal kosakatanya, ikut ujian. Kalaupun gagal, ujian lagi bulan depannya. Masih bisa kesempatan. Jadi saya pikir cukup untuk SSW ini cukup teman-teman punya 2 sertifikat bahasa dan skill. Jadi tidak perlu mikirkan masalah kacamata, minus, tato yang masih dalam batas wajar ya. Kemarin juga ada yang datang tatonya seluruh tubuh itu ya kita menakutkan kan gitu. Tapi kalau sebatas mungkin uang koin atau sebatas apa di bahu atau di dada itu masih bisa, nggak ada masalah. Karena kan kerjanya kita kan pakai baju, jadi kan nggak nampak. Saya pikir begitu. Ya, kira-kira yang lain ada lagi pertanyaan apa? Tapi khusus malam ini kursus yang cash dan cicil kita diskon. Jadi yang cash yang tadi 7 juta, malam ini kita diskon 500.000, jadi cukup bayar 6,5 juta. Yang cicil juga sama, cukup bayar 8,5 juta, khusus yang malam ini yang ikut seminar.
Dan nanti di akhir tanya jawab ini kita ada kuis, siapa yang bisa menjawab kita kasih lagi diskon 5.000 untuk teman-teman ya. Silakan. Ada lagi pertanyaan yang lain? Kira-kira apa? Ya, silakan dalam forum ini. Jadi Hikari Sumut kita punya beberapa kantor cabang, ada di Medan, Bekasi, Tulungagung, Kediri, dan Sragen. Dan kita akan buka di kota-kota lainnya. Jadi bagi teman-teman yang masih jauh ya sementara datang dulu ke kantor yang terdekat. Nanti bisa ikut asramaan di situ, bisa kos-kosan di situ. Rata-rata tempat kos kita tuh biayanya sekitar 200 sampai 250 per bulan. Kalau di Kediri juga biaya makan murah. Saya pikir begitu. Tadi ada pertanyaan, silakan bacakan Mas. Ya silakan Pak Milja, apa tadi pertanyaannya? Oke Pak, ini maaf mau tanya, untuk proses pemberangkatan dari awal sampai berangkat berapa bulan? Kemudian untuk sambil kuliah berarti kerjanya part-time aja, Oke. itu. Ya, jadi untuk kita hitung proses, pertama teman-teman akan masuk ke LPK. Kita upayakan 4-6 bulan itu teman-teman bisa menguasai untuk target lulus. Itu yang pertama dulu. Jadi dengan belajar 4 bulan, kita upayakan bulan kelima sudah bisa lengkap sertifikatnya untuk ujian. Setelah dapat 2 sertifikat, teman-teman akan ikut wawancara, kemudian turun kontrak. Dari kontrak itu jeda lagi 3 bulan sampai keluar COE. Berarti lebih kurang ada 8-9 bulan. Jadi kalau kita hitung-hitung dari mulai nol teman-teman belajar sampai terbang itu ya kita bilang maksimalnya ya 9, 10 sampai setahun. Lebih kurang seperti itu. Untuk kuliah, ini teman-teman sekarang bersyukur dengan sistem kampus Merdeka sekarang. Teman-teman masih di LPK itu belajar bahasa Jepang dihitung 1 semester. Itu sistem kampus Merdeka sekarang. Kemudian teman-teman berangkat ke Jepang, kerja di perusahaan setahun setengah dihitung 3 semester. Sudah 4 semester. Nah, tinggal sisanya teman-teman 4 semester lagi kuliah online. Jadi selama Senin sampai Jumat teman-teman bekerja di perusahaan, kemudian nanti hari libur, apakah hari Sabtu atau hari Minggu teman-teman nanti online ke kampus. Nah, sehingga dengan cara seperti ini teman-teman nanti pulang dari program SSW ini bisa tinggal menghemat waktu, bisa datang ke kampus untuk menyelesaikan S1-nya. Kira-kira begitu. Jadi program cukup bagus. Karena terus terang ya S1 juga kita butuhkan untuk menaikkan grade kita nanti. Ya teman-teman nanti setelah selesai program 5 tahun di Jepang, jika ingin lanjut nanti teruskan dengan S1-nya supaya bisa dapat program engineering. Engineering itu kelebihannya bisa permanen di Jepang dan bisa bawa keluarga. Dan gaji lebih besar daripada kerja. Kira-kira gitu. Ya, yang lain silakan. Ini ada usia 54. Jadi ya sebenarnya undang-undangnya nggak melarang untuk kerja ke Jepang, tapi bagaimanapun namanya perusahaan cari usia produktif. Jadi kami kasih batasan di bawah 35 tahun. Walaupun ada kemarin yang umur 42 berangkat, tapi dia agak sedikit sulit kami mengkondisikannya. Kenapa? Sampai 4 kali wawancara. Karena perusahaan kan juga tetap cari yang muda, kan gitu. Tapi tetap berangkat. Nah, jadi yang usia lewat dari 35 ya butuh kesabaran lah untuk kelulusan di wawancaranya. Seperti itu. Tapi undang-undangnya tidak melarang. Bisa undang-undangnya. Kira-kira begitu. Ya. Lain apalagi ada pertanyaan Mas tadi kelewatan nggak kebaca? Oh ini, kalau kita di sana kerjanya langsung apa diseleksi dulu? Oke, khusus untuk ke Jepang ini dia nggak ada seleksi. Jadi teman-teman mau pendek, kurus, mohon maafnya hitam, kacamata, gigi berlubang, nggak ada masalah. Yang penting jangan cacat fisik yang nampak. Itu aja. Terus apalagi syaratnya? Teman-teman punya 2 sertifikat bahasa dan skill yang ujiannya setiap bulan ada bahkan 10 kali. Jadi pertanyaannya saya balik, kira-kira kapan teman-teman punya 2 sertifikat itu bahasa dan skill? Karena sekarang pemerintah Jepang kekurangan untuk SSW ini. Mohon maaf, kami sendiri pun juga kekurangan staf. Jadi guru-guru kami pun juga pada berangkat ke Jepang. Jadi kami terus mengkader guru-guru baru untuk proses bisa dapatkan 2 sertifikat. Kira-kira begitu. Tadi ada pertanyaan yang umur 38 masih bisa Mas, yang penting terus belajar. Nah, cuman pengalaman kami yang usia-usia di atas 35 ini kan perlu ekstra belajarnya. Ingat usia yang semakin lebih, untuk mengingat juga semakin lemah, kemudian banyak pikiran juga. Ya, kami bolehkan, nggak ada masalah. Yang penting Mas bisa bersungguh-sungguh, ya nggak ada masalah. Karena umur 42 pun kami udah pernah kirimkan, cuman agak sedikit lambat prosesnya. Kira-kira begitu. Ya, yang lain silakan. Lagi, ya ini ada pertanyaan lagi. Ini
saran saya yang 54 ini saya pikir ya mungkin mohon maaf Pak, kelihatannya kan itu agak sedikit riskan kan gitu. Jadi ya saran saya ya paling Bapak di usia 54 ini saran saya ya bisa buka kantor cabang kami. Nah, mungkin Bapak kotanya di mana bisa buka kantor cabang, kami lebih cenderung membuka mitra lah. Jadi Bapak mungkin bisa membantu kami untuk membuka kantor cabang di daerah Bapak. Saya pikir begitu. Jadi kita bantu masyarakat untuk bisa ke Jepang. Itu saran saya karena Bapak usianya ada 54 itu agak sedikit riskan, sulit saya pikir. Dan untuk menghafal juga mungkin butuh perjuangan. Saya pikir begitu. Yang lain silakan, apalagi pertanyaannya? Ya silakan. Untuk Ini ada Kak Mas Udin Abdul untuk bertanya. Idik. Silakan silakan. open mic. Ya, siapa Kak lagi? Udin atau Kak Abdul Idik. Ya silakan Ya. Mas. Ya, selamat malam Pak. Malam Pak, ya. Ya, maaf nih Pak, saya mau bertanya. Ya, Tadi terkait usia. Kebetulan Ya. saya ini usianya 43 Pak. Nah, Ya. tadi Bapak ngomong menyampaikan yang terakhir terkirim itu usia 42. Meskipun dia sudah terkirim. Namun itu nanti 4 kali wawancara Pak ya katanya. Iya. Baru bisa berangkat. Nah, terus yang jadi pertanyaan saya gini Pak, apa sih yang menjadi kendala terhadap wawancaranya itu? Ya mungkin itu dulu Pak. Ya sama seperti perusahaan di Indonesia. Perusahaan kan juga membatasi umur ya. Dia berasumsi karena nggak ketemu orangnya nih kan begitu kan. Dia berasumsi lewat 35 sudah dianggap sudah melemah fisiknya kan gitu. Walaupun banyak orang yang di atas 40 fisiknya masih kuat. Jadi itu pertimbangan perusahaan. Makanya saya bilang tadi itu SSW ini sebenarnya undang-undangnya nggak melarang umur berapapun. Untuk bisa diterima itu kan hak perusahaan. Itu saya tawarkan dia umur 42 di perusahaan A dia. Kenapa alasannya? Udah terlalu tua. Yang B juga alasannya sama. Saya mau cari yang lebih muda lah, yang umur 20-an atau 30 paling tinggi. Tapi yang saya tuh di perusahaan yang keempat lah saya masukkan dia diterima. Kira-kira begitu gambarannya Pak. Tapi kalau di bawah 35 insya Allah itu aman. 32 sertifikat insya Allah pasti berangkat. Kira-kira begitu. Ya, ada lagi yang lain Pak? Silakan. Ya. Apalagi Pak yang ditanyakan? Boleh. Jadi jangan keluar dulu ya. Terakhir kita ada kuis. Kita kasih diskon voucher 5.000. Ya, ada lagi? Ini yang tak katakan siapa nih yang atas nih? Ya, silakan Mas. Halo? Halo, suaranya putus-putus. Ya. Ini lebih cepat, bisa lebih cepat berangkat. Oke. Ya, ini ada pertanyaan yang saya lihat. Mas, akhirnya kita lebih cepat belajar, berarti lebih cepat berangkat. Benar. Jadi begini, seandainya teman-teman mempunyai IQ yang lebih, jadi kami sarankan belajar sebulan atau 2 bulan, langsung ikut ujian. Nah, mudah-mudahan lulus, karena ujiannya itu pilihan berganda, jadi keberuntungan juga ada di situ. Jadi saran saya, mungkin dalam waktu 3 atau 4 bulan teman-teman sudah lengkap. Ini pernah terjadi. Kami punya kantor di Bekasi itu nggak sampai 4 bulan dia lengkap bahasa dan skillnya, memang dia pintar. Dia udah berangkat ke Jepang. Jadi jeda antara sertifikat ke pemberangkatan, jadi teman-teman udah dapat 2 sertifikat, langsung wawancara. Dari jeda wawancara ke pemberangkatan itu maksimal 3 bulan. Walaupun ada kadang-kadang 2 bulan udah keluar CV-nya. Jadi kalau kita hitung cepatnya, ya mungkin 6 bulan, 7 bulan udah bisa berangkat. Itu yang cepat. Tapi di pengalaman kami itu ada yang 8 bulan, ada yang 9 bulan, ada yang 10 bulan, ada yang setahun. Tergantung kapan dia dapat 2 sertifikat bahasa dan skillnya. Kira-kira gitu. Ya, ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Ya, coba dibantu Mas. Tadi ada pertanyaan tadi tulisan saya lihat. Ya. Apa kira-kira? Maaf Pak Bu, misalkan kalau sudah dapat sertifikat skill dan bahasa, apakah langsung diberangkatkan kerja? Ya, setelah dapat 2 sertifikat yang disampaikan, teman-teman akan kami kirim CV-nya ke Jepang, ke perusahaan di Jepang. Kemudian akan dijadwalkan wawancara. Dijadwalkan wawancara perusahaan A misalnya. Jadi kami sebelum wawancara kami bekali dari bahasanya, komunikasinya kami ajarin. Jadi supaya apa-apa kisi-kisinya kita jelaskan. Karena kami semenjak tahun 2021 itu pengiriman COVID, setelah COVID selesai,
Sampai hari ini kami sudah mengirim 100 orang lebih untuk program SSW. Adapun untuk program yang lainnya bercampur dengan magang intensif itu lebih kurang hampir 1.700 orang yang sudah berangkat ke Jepang dari SO Hikari. Jadi kami sudah 17 tahun membuat orang pengiriman ke Jepang. Saya pikir begitu. Jadi nanti jedanya itu tergantung dari individu masing-masing. Tapi jelas dari kontrak ke pemberangkatan itu lebih kurang 3 bulan. Itu yang umumnya seperti itu. Jadi tinggal saya tanya kembali teman-teman kapan dapat 2 sertifikatnya yang ujiannya setiap saat ada gitu. Ada di 7 kota, ada di Medan, Bekasi, di Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, Semarang, Bali. Ya. Oke, yang lain silakan. Ada lagi pertanyaan? Cukup Ini ada kira-kira? dari Haria Kasri, Pak, ada satu. Ya. Untuk usia 42 tahun yang sudah berangkat, itu di bidang apa ya, Pak? Kita rekomkan sekarang ini yang paling bagus itu rekom pertama perawat, yang kedua itu restoran, dan yang ketiga perhotelan. Saran saya ini yang diambil di awal. Nanti udah sampai Jepang baru dicocokkan di tahun kedua. Jadi teman-teman berangkat dulu misalnya di perawat, kemudian tahun kedua mau pindah pertanian, monggo, mau pindah restoran juga boleh, silakan. Seperti itu. Jadi teknisnya karena ini PMI mandiri, teman-teman merdeka, boleh pindah-pindah perusahaan setelah selesai kontrak di 1 tahun berikutnya. Jadi seperti itu teknisnya. Dan SSW ini maksimal 5 tahun. Makanya teman-teman untuk bisa sambung lagi harus punya S1 supaya bisa masuk ke engineering. Kira-kira gitu. Ya, oke, yang lain ada lagi Mas pertanyaannya apa? Ini biaya full talangan nanti potongannya itu pas gajian apa awal kita di Jepang? Ya, jadi kita nikah Jepang itu melanggar, tidak boleh potong gaji. Jadi undang-undang Jepang melarang potong gaji, itu melanggar HAM. Jadi teman-teman nanti kirim ke keluarganya baru kirim ke kita untuk cicilannya. Dan kita pakai akad syariah. Jadi kita pakai akad syariah tanpa denda kan gitu, karena memang syariah tidak boleh menggunakan denda. Jadi intinya ya teman-teman berjanji konsekuensi setelah dapat gajian 15 juta, kemudian nanti bisa nabung mungkin 12 juta, bayar utang 6 juta, bisa simpan 6 juta. Seperti itu. Jadi teman-teman kirim ke tempat pelatihan kita. Seperti itu rekening LPKI tersebut. Ada yang tanya, teman-teman mau konsultasi langsung, silakan datang Mas, teman-teman. Jadi ada 5 kantor cabang, boleh. Nanti tinggal cek CS-nya di mana yang terdekat dengan tempat tinggal, bisa datang langsung untuk belajar. Kita kalau tetap langsung itu per setiap minggu buka kelas. Jadi nggak usah khawatir teman-teman kalau yang tetap langsung ya. Tapi kalau online itu kita kumpulkan dulu, dan ini online ini memang untuk orang-orang khusus saja lah, yang memang nggak bisa tatap muka. Tapi karena memang saya tidak rekom untuk online ini karena memang dia butuh ekstra belajarnya, karena cuma 1,5 jam, 1 malam. Kita kalau tatap muka bisa 7 jam dari pagi sampai sore, seperti itu. Ya, untuk apa ini ujian atau apa tadi Mas? Pertanyaannya Mas, coba bacakan Mas. Oh ini, untuk masalah ujian itu wajib datang apa ada yang online? Tetap datang ke Japan Foundation. Jadi Japan Foundation buat 7 titik lokasi ujian. Nanti cara teknisnya teman-teman beli voucher di Prometric, harganya 400.000 kalau bahasa, kalau skill perawat cuma 109.000. Nanti teman-teman dapat jadwal, misalnya daftar sekarang di sistem Prometric, dia kasih jadwal bulan depan biasanya. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih kota terdekat dan datang langsung dan ujian di situ langsung. Sertifikat nanti begitu teman-teman habis ujian nilainya langsung keluar. Sertifikat akan dikirim 2 hari kemudian langsung ke via mail. Seperti itu teknisnya. Ya, yang lain apa lagi? Tadi ada pertanyaan lagi Mas, bacakan Mas. Oke. Ini ada dari Kak Asrul RDH. Nih Pak, saya mau nanya lagi, sertifikat bahasa sama skill itu dari Indo apa Jepang? Langsung dari Japan Foundation dari Jepang ya. Jadi teman-teman waktu daftar di awal di sistemnya Prometric, misalnya daftar bahasa JPT Basic, nanti dia minta data semua, data kita pribadi, email segala macam. Nanti teman-teman tinggal pilih jadwal ujiannya kapan, di kota mana, dan sertifikat itu langsung dari Jepang, bukan kita yang mengeluarkan. Kalau kita yang mengeluarkan mungkin kita luluskan semua, kan gitu. Jadi ini memang pemerintah Jepang yang mengeluarkan, bukan kita. Jadi teman-teman ikut ujian, sertifikat akan dikirim nanti via mail langsung ke individu masing-masing. Kira-kira gitu. Ya, yang lain apa lagi? Ini ada di Medan di mana ya Pak, supaya saya bisa Kalau di langsung Medan itu di diskusi kampus syarat-syarat dan arahan. Iya, langsung aja ke kampus Amir Hamzah di depan Unimed.
Nanti ada CS yang membantu, nanti tinggal di calling aja kampus Samarinda depan Unimed, itu di daerah Jalan Pancing seperti itu kalau di Medan. Kalau di Bekasi itu di dekat Stadion Patriot di Cefes ya, dekat Bekasi. Di Sragen juga ada, di Desa Masaran, kemudian ada di Kampung Inggris di Kediri, dan ada di Tulungagung seperti itu. Jadi teman-teman tinggal cari kota yang terdekat, segera belajar di tempat LPK yang sudah kita ajak kerjasama. Yang lain silakan, apalagi Mas? Ada dari Kak Muhammad Zio. Pak, kalau kelas online itu malam ya Pak? Soalnya saya bekerja. Jadi kalau Boleh. pagi nggak bisa ikut kelas. Iya, kita buka malam online dan ada rekamannya nanti. Jadi bisa diulang. Jadi seandainya ada halangan juga bisa diulang. Cuman pengalaman kami online ini sedikit yang mencapai finish karena dia sedikit belajarnya seperti itu. Tadi saya lihat ada yang tanya tentang cleaning building-nya. Kebetulan saya kalau memang Masnya atau Mbak sudah punya cleaning building sertifikatnya, tolong kirim ke CS kami. Nanti kami akan proses cleaning building. Kami juga ada job cleaning building. Cleaning building ini jobnya paling banyak tapi ujiannya sedikit. Setahun cuma 2 kali dan cuma di Jakarta. Nah, tapi kalau yang tadi itu perawat, restoran, pengolahan makanan, peternakan, pertanian, itu ada di 7 titik. Tapi cleaning building ini cuma ada di Jakarta ujian dan setahun cuma 2 kali. Kalau Mas punya sertifikatnya lengkap, kami akan bantu proses untuk pemberangkatannya. Ya. Untuk biaya nanti kita bisa nego. Cleaning building lebih murah, ya nanti kita bicarakan. Yang lain silakan. Apalagi pertanyaannya Mas? Ini ada yang minta nomor kontak yang di Medan Pak. Nanti. Ya tadi dia berarti kan ada CS-nya. Nanti tolong disebutkan, saya juga nggak apa ya. Nanti tolong CS-nya disampaikan di grup ya. Nomor-nomor kontak cabang supaya bisa komunikasi. Oke, cara saya mungkin cukup ya. Nanti kita bisa share di grup. Ini kita buat kuis. Kuis ini siapa yang bisa menjawab langsung diketik ya. Langsung dapat voucher 500.000. Nanti teman-teman tinggal bicarakan dengan CS. Oh, Mas dapat voucher. Jadi kalau kita hitung tadi kursusnya ada diskon 500.000, dapat lagi voucher jadi diskon 1 juta. Kira-kira gitu ya. Oke, siap ya. Oke, kita mulai ya. Tadi saya sudah sebutkan ada 14 bidang. Ada 14 bidang ujian skill. Sebutkan 3 bidang yang ada ujiannya. Monggo. Monggo yang bisa menjawab bisa diketik melalui kolom chat. Oke, ada yang menjawab Pak. Ada building, pertanian, pengolahan makanan Pak. Ya benar ya. Oke, silakan dapat voucher 500.000. Selamat ya. Oke. Oke. Ada lagi. Ini yang pertanyaan lagi berikutnya. Teman-teman nanti kan berangkat ke Jepang nih. Ada lokasi ujian, ada 7 titik. Sebutkan 3 titik lokasi ujian. Sebutkan 3 titik lokasi ujian. Ayo, siapa cepat. Ada Muhammad Zio dari Jakarta, Surabaya, Semarang, Pak. Benar, ya oke. Nanti tinggal ambil vouchernya ya. Oke. Oke, sekarang lagi pertanyaan berikutnya nih, ya. Teman-teman tadi sudah sebutkan setelah selesai program kerja, maksimal ini berapa tahun program siswinya? Ya, maksimal berapa tahun? Ya. Ini ada Kak Zulfakor, 5 tahun, Pak. Oke, benar ya. Oke, bisa. Oke. Ya, berikutnya teman-teman bisa jawab. Di Jepang ada berapa musim? Sebutkan musimnya, 2 musim saja. Ini ada, ada Kak Asrul, salju sama panas, Pak. Bisa, ya diterima ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi musim salju itu biasa di Desember, kemudian ada musim semi, kemudian ada musim gugur, dan ada musim panas seperti itu ya. Oke teman-teman sekalian, ini sebagai motivasi supaya teman-teman bisa lebih semangat lagi. Mungkin dari saya cukup sekian dulu sebelum ditutup. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Mungkin 1-2 pertanyaan. Dan yang sudah dapat voucher silakan nanti lapor ke CS untuk bisa diambil vouchernya mengurangi biaya kursusnya.
Mungkin dari saya sekedar gitu dulu Mas. Mungkin silakan saya serahkan kepada CS. Silakan Mas. Baik, terima kasih kepada pemateri kita tadi, Kak Halimah, dan juga pimpinan dari LPK Hikari, yaitu Pak Ahmad Kadri. Terima kasih atas penjelasannya tentang program ke Jepang. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari LPK Hikari Sumut dan atas terselenggaranya acara webinar pada malam hari ini. Selamat kepada teman-teman yang sudah mendapatkan hadiah voucher ya. Ada 4 orang tadi. Segera daftarkan diri Anda untuk mengikuti program pelatihan di LPK Hikari Sumut. Segera konfirmasi ke CS ya. Dari cabang-cabang terdekat, bisa ke Medan, Pare, Sragen, Bekasi, dan juga Tulungagung. Mungkin jika sudah ada tidak pertanyaan ya cukup ya. Apabila dalam saya membawakan acara dalam hari ini ada perkataan yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.